Perfect. Pola tanam dan tertib tanam di Kabupaten Serdang Bedagai dibagi menjadi dua musim tanam, yaitu musim tanam A April sampai September dan musim tanam B Oktober sampai Maret. Jarak tanam padi yang digunakan di Kabupaten Serdang Bedagai. Yang pertama adalah sistem tegel yang terdapat di Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, dengan jarak antar baris 25 cm dan jarak mundur ke belakang 20 cm. Dan yang kedua adalah sistem jajar legowo 21, 41, dan 51. Tapi yang di sini yang dijelaskan adalah sistem 21 dengan gawangan di lapangan 40 cm, jarak antar baris 20 cm, dan jarak mundurnya 10 cm. Waktunya gitu Pak, waktunya masih mau tanam, mengolah tanahnya. Misalnya hari ini olah tanah pertama, injektor apa dulu, ngeledek luku ya luku mereka muncul yang balik tanah itu apa? balik tanah luku ya, kalau enggak luku satu minggu apa geledek cincang mana cincang tak garu itu diratakan baru dipres. Yang terakhir ini mapan lah. Garu dari papan Pak, ditarik lagi dirata-ratakan kayak garu dari papan. tadi Pak sampai udah siap jadi untuk nanam lagi gitu. 3 minggu lah, 3 minggu ya Pak. Kalau 18, 17 udah tanam. Umur bibit. Dari bibit 18 lah. setelah semai lah itu Pak ya Pak. 20 ke bawah sekarang. Setelah semai. Penyisipan dilakukan pada tanaman padi yang telah mati dengan tujuan untuk meminimalisir turunnya produksi. Kalau varietas yang paling digemari di sini Pak? Kalau padi. varietas yang paling digemari di sini ada Inpari 32, ada pokoknya jenis Inpari lah, kemudian ada Ciherang dan Mekong. Produksinya rata-rata per hektar Kalau itu Pak? produksinya Atau kalau per di musim lagi? tanam itu rata-rata 7,5 sampai 9 Per hektar. hektar. Nah kalau di musim B itu paling di 6,5 sampai 7. Di Semai kan ada perlakuan kayak perendaman. Ya. Nah itu gimana itu Pak? Bisa dijelaskan? Nah kalau perendamannya ada yang melakukan perendaman itu, sebelum melakukan perendaman itu ada dilakukan penyotiran benih yang pernah Seleksi lah Pak, seleksi. Yang bagus itu kan yang terendam, yang terapung dibuang gitu Pak. Itu perendaman itu hanya butuh waktu berapa lama? Di gitu, sini Pak? cuma 24 jam. 24 jam aja Pak, satu hari. Setelah direndam, benih tadi ditiriskan atau gimana Pak? Ditiriskan selama 24 jam juga. Nah, setelah pecah baru ditabur. Rata-rata usia 12 sampai 15 hari. 12 hari setelah semai tadi Setelah lah ya, Pak? semai. Begitu tabur, setelah 12 hari ataupun 15 hari kita pindah tanam. Pindah tanam ya Pak. Maksimal itu kalau memang tenaga tanamnya nggak ada 20 hari lah. Itu berarti udah nggak ada tenaga tanam. Tapi kalau ada tenaga tanamnya, ya ada yang nanam itu cepat. Rata-rata 15 hari udah tanam. Jarak tanamnya Pak? Kalau jarak tanam di sini ada variasi. Ada yang dengan pakai sistem jarwo, jajar logo 21, ada yang pakai 41, ada yang pakai 51.
Berapa banyak pupuk yang diberikan kepada pertanian yang diarahkan sama dinas itu direkomendasi melalui RDKK ya. Kalau dia untuk urea 250 per hektar. Kalau dia SP36 dia 150, dan kalau untuk ZA dan Ponska itu 100. Keterangannya yaitu yang pertama pada saat olah tanah. Pada saat olah tanah digunakan 4 kg pupuk urea per rantai dan 6 kg pupuk SP36 per rantai. Yang kedua, pada saat pupuk susulan pertama, yaitu 7-10 hari setelah tanam, digunakan 2 kg pupuk ZA per rantai, 3 kg pupuk urea per rantai, dan 2 kg pupuk majemuk lengkap, Ponska atau NPK. Dan yang ketiga, pada saat pupuk susulan kedua, yaitu 21 hari setelah tanam, digunakan 2 kg pupuk ZA per rantai, 3 kg pupuk urea per rantai, dan 2 kg pupuk majemuk lengkap, Ponska atau NPK. Serta yang terakhir pada saat pupuk susulan ketiga. Pupuk yang digunakan ialah pupuk organik cair atau POC. Pupuk disediakan oleh kios pupuk yang sudah disetujui oleh kelompok tani. Pematang pelimpahan ini ya, desanya sudah mendapatkan bangunan-bangunan landingan irigasi, yaitu pengairannya ya, dengan permanen itulah. Tapi setengah teknik, tidak semuanya, hanya belum keseluruhannya, tapi sudah melebihi dari desa-desa yang lain misalnya seperti itu kan, seperti Bogak Besar. Tapi kalau aliran airnya itu didapat dari air Sungai Ular, sumber Sungai Ular gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pompanisasi gitu, ada hujan, rata-rata di Serdang Bedagai ini sudah bertanam IP2 ya, 2 tahun sekali ya. Pompanisasi mungkin kalau dia irigasi irigasi seperti ini dia bisa buka tutup airnya ya. Nah itu aja kelebihannya, dan air itu bisa dimasukkan dan bisa dikeluarkan. Tapi kalau kadang hujan dia menunggu air yang dari hujan ya. Nah kalau pompanisasi jika kering ya, dia bisa dari sumbernya, dari sungainya, dari bendungannya, dari tempat sumber airnya, dan bisa dikeluarkan juga melalui pompa itu juga. Jadi sungai itu salah satu saluran pengairan yang memang dibutuhkan dari pertanian ya. Nah, hujan ya, itu berkesinambungan tuh, hujan, pompanisasi. Nah, irigasi ini adalah salurannya gitu. Saluran yang udah dibuat dibantu pemerintah kepada masyarakat yang ada di desa tersebut, mempermudah mengalirkan air dari sumbernya, dan jika nanti hujan banjir mungkin bisa juga dikeluarkan lagi. Seperti itu ya Pak ya. Berarti kelebihan dari irigasi setengah teknis tadi bisa diatur lah buka tutupnya. Iya, namanya intermittent. Jadi bisa buka tutup. Nah, jadi kalau misalnya ada irigasi ini diharapkan pertanian itu lebih maju, karena padi sawah itu sangat baik jika lahannya itu kita airi dengan cara bertahap. Ada nanti mengairi dan juga ada waktu saatnya dikurangi. Nah, tahapannya seperti ini.
Dia kalau dia buka tutup itu dimulai pada waktu pas penanaman pertama, ya. Waktu pas penanaman pertama diharapkan ya air itu dimacak-macakkan dulu. Udah, ini udah diambil dari penyemaian. Dan tapak bibit lah. Tapak bibit, kita mau menanam ya. Menanam itu lahan sebaiknya dibuat macak-macak waktu penanaman. Udah, setelah ditanam yang diairin. Nah, Pak intermeter itu diairin semungkin dari mana ya ukurannya ya? 20 cm ya. Nah, dari apa itu? 15. Nanti setelah itu ditutup biarkan air itu mengering sendiri ya, setelah nampak macam-macam masukkan lagi air. Nah, seperti itulah intermeter. Jadi pengairan itu diharapkan memang di sawah ini seperti itu pengairannya. Jadi yang menangani pengairan itu kembali kepada P3. P3 ini ada petugas-petugasnya. Kalau ini masukannya itu nggak tergantung pompa Pak? Atau gimana dia? Masukan dari Sungai Ular itu? Istilahnya ini bendungan karet. Bendungan karet. Nah, arti kata bendungan karet itu begitu air meluap dia ke bendung. Jadi air yang di bendung itulah dia memanfaatkan kita, dibuka pintu. Nah, gitu dia. Berarti pada saat air itu tadi naik, ada bendungan karet, pintu dibuka baru masuk nih ya Pak. Gitu dia. Mengandalkan pintu-pintu tadi itu lah ya. Iya. Jadi hari ini kami dari Dinas Pertanian Kecamatan dan DPL dan Ramil menyaksikan dengan apa, kita aplikasikan satu lokasi dulu ya, ambil dokumentasinya. Selanjutnya racun ini kami serahkan kepada kelompok ya untuk dibagi-bagi, artinya jangan diminum, dibagi-bagi untuk diaplikasikan di tempatnya masing-masing lah, sesuai dengan judul Pak ya. WBC itu wereng batang coklat. Bahasa Latinnya ada yang dibilang ini nila farmaca. Ada sekarang obat namanya Ugen. Hidupnya itu di batang Pak. Ya, hidupnya itu di batang. Dia tidak di daun. Jadi kalau bantu menyemprotnya ini harus di batang. Kalau di daun untuk tolong sangit, salah aplikasinya. Aplikasinya spontan gitu ya. Jadi ini yang penting di matenya kalau T itu ada tempat bakaran. Kalau memang benar diaplikasikan, mati kok orangnya. Goreng batang coklat yang ada populasinya menurut perhitungan juga di atas ambang ekonomi. Ya, Pak, sudah ditemukan oleh Pak pengamat kita di atas 20 ekor perumbun. Secara umum gejala serangan mereng ini yang pertama kalau dia masih ini sudah terserang ya, artinya tanaman yang sudah terserang itu dia spot bisa nampak kemerahan dari batang ke atas. Kalau dia sudah parah dia itu seperti terbakar, tanaman itu spot sampai ke malai-malainya juga terbakar. Iya, gosong dia. Bahkan dia terbakar keseluruhan dari mulai batang, daun sampai ke malai habis. Dan berapa persen penurunan hasil Pak? Kalau secara keseluruhan desa itu memang belum pernah ya Pak. Tapi kalau perorangan udah. Perorangan. Rata-rata berapa persen itu Pak penurunannya akibat wereng ini Pak? Penurunan kalau memang untuk perorangan itu bisa 40 sampai 50%. 40 sampai 50% itu per orang kan. Kalau alat
alat yang digunakan tadi Pak? Selain combine harvester di sini ada juga nggak pressure yang untuk ada juga suaranya. Cuman sekarang udah beralih lah. Beralih ke combine harvester ya. Merata gini lah, kalau bisa pasti orang pakai ini. Kenapa itu Pak alasannya Pak kalau boleh tahu Pak? Satu, ongkosnya lebih murah. Keduanya simple, cepat. Dari ongkos tadi Pak, biasanya kalau pakai pressure berapa itu Pak? Minimalnya dia main perantai ya Pak? Perantai paling murah 120.000. 120.000. Kalau pressure, kalau combine harvester? Kalau ini 90.000, kan jauh hemat kali ya Pak. Sekilo kalau pakai pressure berapa Pak? Kalau pakai tracer paling 4.700. Kalau pakai combine harvester 5.000. Itu ya perselisihan itu lah, kelambu kali ya. Efisien waktu juga ya Pak. Hemat tenaga kerja. Tracer naik dia 4 tadi 1. Itu dia tetap 300 dia. Bedanya 300 rupiah. Begitu dipanen lah kan, bawa ke sini. Cek kadar airnya itu berapa persen? Itu Pak? tinggi, itu berapa itu sampai mencapai 30-an, 35. Kadang tengok apanya lah. Waktu panennya, umpamanya panen 115 hari dia mencapai 20%. Tapi kalau masih belum sampai ya setelah dijemur inilah jadi 14,2 11 gitu ya. Ya 11 ya, semalam 11. Ini kan keluarlah kadar airnya dia. Iya, naik lagi. Tapi ini udah netral. Udah simpen ini kan. Ya, ini 14% ya kan. Oh, kadar airnya. Kadar airnya dia udah semalam dia 12 menjadi 14%. Banyak ampas. Berapa itu? 25%. Wow, 25% kan. Tinggi kan. Ini kurang tua apa di? Kurang tua itu banyak sampah. Dia menyerap air ini sampahnya. Nyimpen deh. Nyimpen air. Tapi kalau yang ininya, ini kan bercampur ini apa ya dalamnya. Udah nampak. Udah awalnya. Belum hari. Saya belum bisa giling. Belum bisa digiling. Belum 5%. Thank you.